Aku dulu kan kayak cowok, pernah jenggotan juga. Pernah jenggotan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Opsi, obrolan santai inspiratif. Dan sekarang gue udah bersama Uhti Evelyn. Ya ampun, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Cantik banget gak sih? Terima kasih. Buat teman-teman semua yang belum tahu, Kak Evelyn ini dulu dan sampai sekarang ya, ada seorang DJ. Keren gak sih? Dan sekarang akhir-akhir ini aku baru tahu bahwa ternyata Kak Evelyn sudah memutuskan untuk berhijab, betul? Bismillah, masih belajar sih Kak, Masih belajar ya. Tapi awal mau mulainya itu kan butuh bener-bener mental banget ya, maksudnya apa sih namanya, mikirnya sih udah lama, cuman untuk memulai start nih gue pengen sampai situnya itu loh, maksudnya bener-bener susah banget. Kalau niatnya doang sih sampai kapanpun kayaknya agak sulit gitu. Ya udah bener-bener tiba-tiba aja pengen coba gimana ya caranya pede. Aku mikirnya itu lebih ke gimana caranya percaya diri dulu gitu. Yes. Kan tahu sendiri masa lalu aku seperti apa kan. Betul. Aku dulu kan kayak cowok, pernah jenggotan juga. Pernah jenggotan juga. Tapi pernah kayak cowok banget gitu. Ya tomboy lah ya. Udah kelewat tomboy sih. Kalau bisa dibilang bener-bener ya bikin geger se-Indonesia Raya juga kali ya dulu. Betul. Ya. Jadi ya makanya dari aku yang dulu kan untuk kepercaya dirian itu kan gak gampang. Betul. Gitu. Nggak kepikiran bisa kayak gini juga dulu mah, yang penting aku lebih feminim dikit aja udah alhamdulillah. Aku udah mau panjangin rambut dikit aja udah alhamdulillah. Udah mau megang alat make up aja dulu udah alhamdulillah. Wow. Udah mau pakai bulu mata aja dulu udah alhamdulillah. Aku bener-bener sedikit banget. Makanya alhamdulillah sampai sekarang masyarakat Indonesia masih support aku, masih ngikutin perubahan aku, karena ya aku bener-bener pengen perubahannya itu sedikit demi sedikit tapi pasti. Iya. Tapi benar-benar kayak benar-benar dari hati gitu. Dari hati, dan kayaknya signifikan banget ya kalau kita dengar dari cerita barusan. Yang dulu tuh udah bilang lebih dari tomboy. Sekarang akhirnya bisa sampai berhijab, yang mana tadi kayak megang makeup aja tuh kayak udah jarang banget. Geli banget. Iya, geli banget dulu. Ih, kayak bukan mainan aku lah. Oh my god. Tapi ada satu hal yang bergejolak di pikiran aku, bahwa Kak Evelyn ini kan seorang DJ. Terus sekarang berhijab gitu kan. Tapi mungkin bisa jelasin juga gak sih, itu DJ tuh pekerjaannya dari kapan? Mulai Kak Evelyn DJ itu pekerjaan aku ya setelah nikah. Sama mantan. Which is sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2016 kali ya. Udah mulai, tadinya nggak aku mau seriusin jadi pekerjaan banget sebenarnya, cuman mengisi waktu kekosongan aja, karena kan waktu awal menikah kan aku kan sempat keguguran, jadi sempat depresi juga, sempat stres. Jadi biar aku juga ada skill, aku asah skill aku, jadi biar aku ada kegiatan plus ada penghasilan juga, biar gak ngeberatin mantan suami juga gitu kan. Aku mikirnya tuh kayak gitu awalnya. Kalau nggak ada pandemi ya memang penghasilan pokok aku ya memang dari situ dari gitu. Sebenarnya dari DJ dan influencer gitu. Dan sekarang ketika memutuskan untuk berhijab, itu pasti kepikiran dong, nanti gimana ketika Kak Evelyn akan kembali men-DJ dengan segala outfit yang sekarang Kak Evelyn pakai, itu gimana tuh? Kepikiran banget, soalnya aku tuh jujur ya, ini aku udah ada tawaran DJ 3 untuk minggu ini dan minggu depan. Ini udah ada 3-4 deh, pokoknya ada tawaran. Aku tuh bener-bener bingung banget ini gimana ya gitu loh. Cuman kan aku juga kan ngomongnya kan ke semuanya juga, kemarin di TV juga aku juga udah ngomong bahwa aku itu kan ini masih belajar gitu. Dan aku ya memang hobi aku, skill aku, pekerjaan aku kan di DJ. Dan mungkin kalau teman-teman dekat aku semuanya tahu ya, aku nge-DJ itu memang bukan buat party-party atau bukan buat minum-minum atau buat narkoba gitu loh. Aku memang suka musik dan memang ya, jadi sebenarnya ini aku dilema ya, karena satu sisi aku bermusik memang dari hati dan memang aku mengasah skill aku. Jadi aku senang bisa menghibur orang lain gitu. Nah, tapi satu sisi image club itu kan masih abu-abu lah ya. Ngerti gak sih? Walaupun nggak semua orang yang ke klub itu sebenarnya negatif. Banyak orang juga yang memang dateng cuman minum air putih dan memang pengen nikmatin musiknya, itu juga sebenarnya banyak gitu loh. Nggak semuanya negatif gitu loh. Ya salah satunya ya aku juga seperti itu dulu. Aku nge-DJ itu memang benar-benar hobi dan pengen memperlihatkan skill aku aja sebenarnya sih gitu. Nah jadi ya
untuk aku sekarang sih, aku justru pengen nanya nih. Menurut kakak, apakah aku pantas dengan penampilan seperti ini? Aku ke tempat yang seperti itu. Kalau aku nge-DJ itu, apakah lebih baik aku jangan pakai aja atau gimana? Pertanyaan pertama, 3 job tadi, Kak Evelyn jawabnya apa? Yang 3 belum aku jawab. Yang 1 udah bikin flyer, tapi aku bilang ini gimana? Udah bikin flyer itu berarti Kak Evelyn tuh udah sempet jawab iya atau sempet kayak bentar ya kayak gitu kan? Gimana ya? Bingung juga sih. Aku kan masih belajar, gitu, masih belajar. Tapi aku satu sisi ya memang penghasilan aku kan janda ya. Dan aku tuh orang yang nggak pernah mau ngerepotin siapapun. Sebisa mungkin aku pengen mandiri dan ya aku memang pengen berdiri sendiri gitu. Jadi ya aku tuh bener-bener dilema sebenarnya. Tapi aku sih pengennya kasih pengertian ya ke teman-teman sebenarnya ya, kalau aku lagi nge-DJ ya mungkin aku bakalan lepas dulu gitu loh saat itu aja gitu. Karena aku pengen menghormati agama Islam sebenarnya. Justru itu. Aku pengen jawab tadi itu. Mungkin menurut pendapatku ini satu step yang sebenarnya sudah luar biasa yang dilakukan Kak Evelyn dengan cara belajar. Tapi mungkin teman-teman semua pasti akan ada pro kontra ketika Kak Evelyn melepas jilbab ketika Kak Evelyn DJ. Tapi balik lagi tadi Kak Evelyn sempat bilang bahwa justru disitulah cara menghormati si hijab. Karena kayaknya I think tidak mungkin ketika Kak Evelyn dengan keadaan sekarang memakai outfit sekarang ini untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah itu. Tapi pun balik lagi dilematisnya adalah memang tadi pekerjaan itu adalah salah satu ujung tombak hidup Kak Evelyn juga mungkin sekarang kan. Tapi kalau dari persepsi aku mungkin step untuk melakukan dan bisa memulai belajar itu aja udah luar biasa. Iya, alhamdulillah kalau dilihatnya seperti itu ya, karena soalnya kalau misalnya aku seperti ini karena aku keluar untuk ketemu orang atau aku ke masjid atau misalnya aku ke tempat lainnya lah selain lagi sendirian ya, aku mungkin ya memang harus perbanyak dan memang diwajibkan ya perempuan menutup aurat ya. Cuman kan ini kan masalahnya tempatnya itu kan abu-abu nih. Maksudnya ada yang berpikir negatif, ada juga yang berpikir biasa aja gitu kan. Cuman kan ya aku harus menjaga agama aku sendiri gitu loh, karena sebenarnya agama Islam itu agama yang sangat fleksibel dan sangat baik banget dan damai menurut aku. Gitu loh. Tergantung manusianya aja gitu loh. Semuanya yang membuat terlihat buruk itu manusianya sendiri sebenarnya kan gitu loh. Sebenarnya agamanya sendiri sih aku benar-benar aku respect dan aku benar-benar nyaman dengan agama Islam gitu. Ada satu pertanyaan menarik. Semisal tiba-tiba Kak Evelyn mendapatkan ataupun melihat peluang pekerjaan lain di luar DJ yang ternyata bisa memaksimalkan perubahan hijrah Kak Evelyn. Apakah Kak Evelyn akan meninggalkan DJ tersebut atau itu nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Ya entah kalau misalnya aku dapat suami ya nggak yang kaya raya yang bisa yang bikin aku ya udah kamu di rumah aja, kamu di atas kasur aja udah pokoknya kalau gitu. Ya enggak. Ya udah apa yang harus aku cari gitu kan. Hai para ikhwan. Terus gue ngaca gitu. Terus gue gitu. Iya gitu. Ini ada ukti yang luar biasa pengalaman hidupnya yang kayaknya harus disupport sama kalian. Kalian tuh banyak ya, satu aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Soalnya gini, kalau lihat dari ceritanya, aku juga jadi tersentuh dan banyak belajar dari itu, bahwa aku juga jadi mendoakan kayaknya mudah-mudahan dengan perubahan yang sudah diniatkan ini, Kak Evelyn bisa mendapatkan mungkin pekerjaan yang bisa suportif dengan apa yang Kak Evelyn lakukan sekarang. Dan tidak menghilangi rasa kebahagiaan Kak Evelyn. Kan mungkin Kak Evelyn dengan men-DJ kan bisa bahagia. Mungkin dengan another job yang nantinya Kak Evelyn akan dapat, tetap bahagia. Mudah-mudahan Allah mendengar niatan dan doa Kak Evelyn. Tapi dari tadi kita ngobrol, aku tuh penasaran banget. Biasanya orang yang hijrah dari titik satu ke titik kedua, dari A ke B, itu pasti ada motivasi ataupun bahasa umumnya tuh hidayah yang membuat kita bisa melakukan sebuah perubahan besar. Dan aku pengen tahu alasan dari Kak Evelyn itu apa sih yang benar-benar bisa menguatkan Kak Evelyn yang tadi kita dengar semua, outfitnya dulu seperti apa, stylenya seperti apa, dengan segala kontroversi yang
pernah ada, dan menurutku itu tidak penting kita bahas lagi karena yang kita bahas adalah sekarang dan masa depan. Itu apa sih? Apa mungkin karena pandemi terus job DJ jadi berkurang dan ya udah gue berhijab aja deh, atau memang benar-benar dari hati, dan apa sih yang membuat sebegitu ya? Tunggu sebentar, kok aku kalau dengerin Kak Reza ngomong kok gue ngantuk ya lama-lama ya. Tersentuh banget ya, kayaknya dalam banget gitu. Biasa aku ngapak, maksudnya nyablak soalnya kan. Kok jadi lama-lama kayak terhipnotis loh saya. Biar tahu kita tergantung situasi. Iya, suka kayak ngeluarin semuanya kan karena nyaman gitu kan. Punya kekuatan itu loh. Gue jadi garuk-garuk. Iya. Karena oh pantesan. Apa maksudnya pantesan? Pantesan apa pantesin? Ya sebenarnya apa ya, satu ya pastinya aku orang yang nggak bisa diatur gitu loh. Cuman aku di sini ngerasa aku harus menurunkan ego aku satu, karena aku ingin menjadi lebih baik. Aku intinya sih satu, pengen menjadi lebih baik. Masya Allah. Satu. Terus kedua, ini mungkin orang banyak juga ngomong ya, masa bukan banyak sih, maksudnya ada juga mungkin yang berpikiran, oh Evelyn karena biar dipuji sama orang, biar dilihat sama orang gitu. Kalau aku bilang itu nggak ada yang salah, karena aku memang lihat aku salah satunya juga ingin menjadi motivasi buat orang lain. Masya Allah. Karena aku sebagai public figure sekarang ya, maksudnya selagi aku punya sosial media, selagi aku ada di entertain, dan selagi aku ada di TV, aku harus mencontohkan hal yang baik. Walaupun ya tanda kutip, misalnya di pribadi aku ada yang jelek, ada yang salah, ataupun ada yang kurang, itu biarkan itu menjadi pribadi aku sendiri dan itu tidak patut untuk dicontoh gitu loh. Jadi intinya aku berusaha ingin menjadi contoh yang baik. Toh aku misalnya aku ada kekurangan atau aku ada kesalahan, yang namanya manusia gak ada yang sempurna. Aku ingin orang meniru perbuatan baik aku aja, hal yang positif aja gitu. Dan aku sebisa mungkin sesuatu yang positif aku ingin keluarkan. Kalau misalnya nggak sengaja aku mengeluarkan sesuatu yang negatif, ya itu kalian tinggal jangan contoh aja gitu loh. Jadi tapi bukan kayak ada yang biasanya kan dengar-dengar dulu banyak tuh temen cerita nih, aku berhijab karena aku dimimpiin apa gitu. Terus misalnya ada motivasi apa yang benar-benar gitu, ada nggak sih? Atau memang benar-benar memang ya udah berhijab itu kewajiban, berhijab itu adalah keharusan, ya kan? Dalam Islam seorang ukhti, seorang perempuan ya berhijab itu tanpa alasan gitu kan. Memang harus menutup, bukan membungkus gitu kan. Dan apakah itu aja atau memang benar-benar kayak pernah dimimpiin, atau mungkin selama proses itu ada nggak sih yang menggoda, memberatkan, gue nggak jadi pakai nggak ya, ada nggak sih kayak gitu? Ada sih, kalau menggoda yang tadi kan aku udah bilang tadi, sebenarnya aku udah pengen tuh udah lama-lama gitu, cuman banyak yang bikin aku nggak jadi. Aku takut karena banyak berjilbab terus tiba-tiba dia mau copotin, dihujat habis-habisan gitu loh. Makanya aku juga udah ngomong di YouTube channel aku Evelyn Anjani ya, lihat aja. Aku di situ juga udah ngomong kalau misalnya dari awal misalnya aku mau berusaha kayak gini, tapi maksudnya orang sudah berpikirannya nanti kalau misalnya jangan sampai Evelyn lepas lagi, kalau misalnya lepas lagi udah ada niat pengen ngehujat aku, itu yang bikin aku takut. Ya, justru gitu. Itu ada satu stigma ketika orang belajar berhijab, terus dia banyak dikritik. Sebenarnya itu yang bikin motivasinya jadi menurun. Seharusnya dukung terus apapun yang dia lakukan, karena yang kita lihat adalah niatan dulu. Kan namanya orang kan belajar. Tadi kayak Kak Evelyn cerita, nanti mungkin ada waktu di mana Kak Evelyn harus mencopot sebentar ketika dia harus justru menghargai agamanya. Ya kan? Itu mudah-mudahan tidak menjadi permasalahan di mata masyarakat ya. Justru terus mendukung dan doakan semoga Kak Evelyn dapat job ataupun pekerjaan, kebahagiaan lain yang akhirnya bisa meninggalkan si DJ tersebut, dan ya udah tidak ada yang bisa mengganggunya lagi dalam berhijab. Mudah-mudahan kan seperti itu. Iya, mudah-mudahan gitu. Pasti ada prosesnya lah. Siapa tahu kan dengan aku kayak gini, ya kan dipertemukannya juga dengan orang yang baik, ya kan. Ini kan sedikit demi sedikit gitu loh, tapi nggak bisa segala sesuatunya semuanya tuh dipatahin harus berubah banget, itu pasti susah banget. Untuk kalian juga ngeliat aku seperti ini aja udah makan waktu sekitar 5 tahun kan, ya kita coba lihat aja nanti 5 tahun lagi.
semoga istiqomah. Tapi semenjak pakai hijab nih, penasaran nih gua. Apakah ada perubahan gak sih dalam hidup? Mungkin maybe rezeki jadi bertambah. Oh iya pastinya, rezeki bertambah ya. Nah, penasaran nggak? Itu 3 job tadi kan akhirnya menggantung tuh job DJ. Tapi Kak Evelyn bilang rezeki malah bertambah. Iya. Bertambah sih, maksudnya dari kayak ada beberapa job nawarin kayak lumayan produk-produk gede gitu, produk kosmetik. Udah beberapa, udah nawarin lagi nego-nego lah gitu kan. Itu udah lumayan sih. Tapi kan maksudnya satu sisi juga aku kalau misalnya ini misalnya stabil ya ke depannya, apalagi kalau misalnya bisa sendiri sih udah bagus banget gitu. Tapi kan aku juga tetap pekerjaan aku yang DJ itu nggak bisa aku langsung patahin karena ada pergaulan juga kan. Aku nggak mau juga tiba-tiba dianggap lu sekarang berhijab lu jadi nggak asik gitu kan. Maksudnya itu juga kan harus aku jaga juga pertemanan gitu. Walaupun teman aku nggak nyuruh aku maksa aku harus nge-DJ segala macam gitu-gitu, tapi ya apa-apa tuh memang harus pelan-pelan lah, kita transisinya tuh biar enak aja gitu loh. Justru mungkin malah bisa menjadi influence dalam circle yang lama. Iya nggak sih? Ya mudah-mudahan kan membawa kebaikan bukan cuma masyarakat yang nonton dalam layar kaca ataupun layar smartphone, tapi circle terdekat. Kak Evelyn juga mungkin mudah-mudahan juga bisa dapat banyak pelajaran. Tapi setelah banyak perubahan itu kayak jadi apa ya, buat teman-teman semua mungkin yang masih dalam proses belajar bisa lebih termotivasi untuk bisa mengikuti jejak langkah dan gebrakan. Hijrah itu bukan berarti cuman berhijab, bukan. Hijrah itu adalah berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, itu hijrah. Itu kayaknya apa yang pernah aku dapatkan itu sih tidak segebrak barusan. Karena kita belajar bahwa Kak Evelyn ya tadi kan DJ berubah sampai akhirnya berhijab, dan ternyata rezekinya justru mengalir dari hal yang lain. Jadi buat teman-teman semua nggak perlu takut untuk kehilangan apapun ketika kalian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Tapi nggak semua orang sih kalau misalnya memang niatnya hijrah dan menjadi lebih baik, menurut aku itu semuanya patut kita hargain dan kita support sih. Mau sekecil apapun ya. Maksudnya karena menjadi lebih buruk itu lebih gampang daripada menjadi lebih baik sebenarnya gitu. Apapun perubahan orang, apapun usaha orang kita harus hargai. Dari hal kecil aja deh gitu. Gila, gue yang sedih. Tapi menurut Kak Evelyn aku ada pertanyaan sih. Menurut Kak Evelyn, pandangan Kak Evelyn kan banyak juga mungkin di luar yang sudah berusaha berhijab, tapi pada akhirnya melepas hijab kembali gitu. Itu menurut Kevin gimana sih? Mungkin nggak apa-apa. Bisa. Ya nggak apa-apa, make tapi lepas lagi kan. Berarti dia udah berusaha mencoba nih. Ya nggak sih? Ada juga orang yang benar-benar memang nggak tertarik sama sekali gitu loh. Punya ketertarikan itu sebenarnya udah satu plus kalau menurut aku. Gitu. Aku bisa aja. Aku tuh salah satu orang yang mungkin dibilang orang tuh ngira aku tuh nggak tertarik loh pasti. Ya. Karena aku yang benar-benar tomboy banget gitu loh. Kayak nggak mungkin banget gitu. Iya nggak mungkin banget gitu loh, ya kan? Akhirnya terjadi. Itu terjadi gitu loh. Dan ada juga mungkin orang yang benar-benar nggak tertarik gitu loh. Mau memakai dulu aja itu udah mau sesuatu yang alhamdulillah menurut aku ya gitu loh. Jangan dijudge gitu loh. Jangan dibikin dia malah takut untuk melakukannya lagi gitu loh. Karena orang itu beda-beda gitu loh. Nggak semua orang nggak sama. Kita nggak bisa samain pikiran kita sama pikiran orang lain. Gitu. Jadi yang menurut kita udah pasti bisa selamanya, belum tentu orang itu, kekuatan orang kan beda-beda sih intinya. Yang paling penting adalah di sini kita support, karena jangan sampai orang yang sudah berhijab terus gara-gara dia lagi pengen lepas dulu, terus karena dihujat dia malah membencinya gitu loh. Itu yang lebih ngeri lagi. Itu lebih mengerikan. Nanti malahan yang tadinya sebenarnya ya seminggu dilepas, tapi nanti mau pakai lagi dia malah jadi nggak mau. Iya, kayak orang ini aja, kayak orang disuruh sholat, ya kan? Ada justru orang tua yang kayak ya udah biarinin aja, malah anaknya sholat. Tapi ketika anaknya ini lagi main game, udah adzan gitu kan, terus disamperin sama orang tua, sholat lu, dengerin adzan enggak, malah malas nggak sih? Kayak gitu ya. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Jadi
harusnya disupport dengan intonasi dan nada-nada positif, itu orang pasti bakalan kecas ya. Karena yang berat itu bukan hijrah tapi istiqomah. Iya, betul. Itu berat sekali dan berat banget loh. Aku aja sebenarnya jujur ini aku berat banget sih sebenarnya, maksudnya mikirin ketika aku berhijab aku harus make up. Yes. Karena aku mau berhijab itu terlihat cantik. Oh, jadi biasanya sebelum berhijab tuh nggak make up? Enggak dong, aku aku berantakan banget. Oh my god. Amburadul, makanya dari tadi aku nungguin kalian itu biar make up aku nggak luntur, biar aku tuh nggak, tahu nggak sih? Udah dari jam 6 aku tuh udah make up. Iya, karena aku ini tanggung jawabnya besar loh berhijab itu. Karena aku bawa agama ya. Aku keluar bawa agama, aku ketemu orang bawa agama. Ketika aku berhijab, aku maunya cantik. Betul, masya Allah. Karena aku kalau misalnya aku lagi jelek atau aku berantakan, aku mendingan gak usah keluar, gak usah ketemu orang dulu aja. Ih, ya gitu loh. keren sekali. Dan ternyata betul-betul cantik. Ini no gimmick, no peres, no lebay. Gue baru kenal Kak Evelyn barusan. Dan gue bisa bilang tadi gue sempat nge-search di Instagram sekilas lalu. Masya Allah, ini perubahan ini luar biasa lah. Betul-betul cantik, dari yang cantik banget. Amin, makasih. Jangan naksir. Kalau naksir datang ke rumah. Pokoknya kita doakan semoga apa perubahan yang dilakukan Kak Evelyn hijrah ini didukung dengan rasa istiqomah yang luar biasa, rasa istiqomah yang kuat. Karena memang tadi hijrahnya gampang, berubahnya gampang. Yang susah adalah istiqomah. Kalau cowok saatnya mengecas diri itu ada setiap minggu sekali sholat Jumat dengerin khutbah. Itu adalah kalau bisa aku bilang itu adalah momen dimana kita para lelaki itu mengecas iman. Menstabilkan keistiqomahan iman kita saat sholat Jumat. Itu minimum. Maksimalnya ya bisa setiap hari kalian belajar, bisa setiap hari kalian kajian, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru gitu kan. Tapi mungkin Kak Evelyn punya cara lain ataupun cara yang sama untuk bisa mempertahankan keistiqomahan ini. Semoga juga Allah mendengar semua niat baik Kak Evelyn, bisa memberikan semua kebaikan, bukan cuma rezeki, tapi jodoh, kebahagiaan, dan kesehatan yang sekarang ini lebih penting dari segalanya. Amin. Dan kira-kira ucapan terakhir untuk teman-teman semua di rumah dan mungkin ke depan Kak Evelyn mau ada rencana apa? Pokoknya intinya aku nggak bisa janji apa-apa, aku nggak mau ngejanjiin karena ini hidup aku juga sih sebenarnya. Jadi aku nggak perlu konfirmasi, nggak perlu klarifikasi juga, nggak perlu kepastian juga buat orang lain sih sebenarnya. Ini karena ini tentang diri aku dan ini semuanya memang tulus buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi ya tapi apa yang aku lakuin untuk diri aku kalau memang menjadi positif untuk orang lain, aku sangat bahagia dan sangat ya alhamdulillah banget gitu. Nah intinya sih aku pengen sampein di sini pokoknya untuk kalian yang tomboy atau yang tadinya tomboy, yang tadinya nggak pede, yang tadinya takut segala macam, ya kalian jangan khawatir, kalian bisa lihat aku. Ini aku aja bisa gitu loh. Gak usah mikirin terlalu jauh dulu, yang penting pikirin hari ini dan besok aja dulu gitu. Hari ini pakai atau enggak, besok pakai atau enggak. Kalau mikirin 3 hari 4 hari ke depan berat, pikirnya sampai 2 hari aja dulu. Aku sih kayak gitu sekarang. Jadi kalau ditanya ke depannya gimana, aku masih mikirin sampai besok nih. Aku besok masih pakai, alhamdulillah. Besoknya aku pakai lagi, alhamdulillah. Udah aku kayak gitu aja terus. Karena kalau kita mikirin terlalu berat dulu, takutnya malah mengganggu psikis aku juga. Terus itu juga nggak baik, jatuhnya nanti nggak tulus kan. Tapi bismillah, mudah-mudahan ya bisa menjadi contoh yang baik terus aja buat semua orang gitu. Amin ya rabbal alamin, luar biasa inspiratif sekali. Semoga bisa menjadi pelajaran buat semua yang nonton, yang ada di ruangan ini, dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Amin. Terima kasih Kak Evelyn atas waktunya, udah bisa menerima kehadiran kita di rumahnya. Udah nunggu lama-lama tadi ya. Kita kan kaum telat. Terima kasih, sukses selalu ya Kak. Thank you. Semoga istiqomah. Dadah. Sampai ketemu di next vlog. Assalamualaikum.